Yo, geng, baru tahu? Siap-siap ngebongkar superpower paling gila di dunia hewan yang bikin kita, manusia, kelihatan manja. Lo pasti pernah ngalamin. Punya sisa soto kemarin di kulkas. Lo lihat, kayaknya masih oke. Lo angetin, lo makan, dan 6 jam kemudian lo jadi sahabat sejati sama toilet. Bolak-balik, mules parah, diare. Perut kita basically kayak kertas. Kena bakteri salmonella dikit aja, langsung ambyar. Terus lo lihat di film dokumenter, seekor hiena nemuin bangkai zebra yang udah 3 hari ngegeletak di padang rumput. Udah ijo, udah bau, udah penuh kehidupan. Dan si hiena makan dengan lahap. Abis itu, dia ngapain? Dia sendawa, terus tidur siang. Nggak ada tanda-tanda mules, nggak ada diare. Gimana ceritanya? Kenapa burung nazar, vulture, bisa makan bangkai busuk yang ngandung botulism, racun paling mematikan di dunia, seolah-olah itu popcorn? Apa rahasia perut baja mereka? Selamat datang di Baru Tahu. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas sains gila di balik hewan-hewan yang kebal makanan basi. Siap-siap, spoiler alert, ini bukan sulap. Ini adalah hasil evolusi gila-gilaan yang ngasih mereka 3 senjata kimia mematikan di dalam perut mereka. Senjata pertama, tungku asam, the blast furnace. Ini adalah baru tahu momen pertama lo, dan ini kuncinya. Asam lambung atau perut kita, asam lambung manusia itu udah lumayan kuat. Skala pH-nya itu sekitar 1,5 sampai 3,5. Cukup buat ngancurin bakteri E. coli standar. Sekarang bandingin sama juaranya, burung nazar. Perut mereka itu bukan lambung, itu adalah tungku asam neraka. Skala pH perut burung nazar itu 1,0, bahkan kadang bisa nyentuh 0. Lo tahu pH 0 itu apa? Itu setara sama asam aki. Ecozur, bakteri salmonella, meleleh. Bakteri antraks, lenyap. Racun botulism, hancur lebur jadi molekul nggak berbahaya. Jadi, pas bangkai busuk itu masuk ke perut mereka, itu bukan dicerna, itu dimusnahkan secara kimiawi. Nggak ada bakteri yang bisa survive di dalam tungku pelelehan itu. Hiena sama aja, perut mereka jauh lebih asam dari kita. Mereka bahkan bisa nyerna tulang, apalagi cuma bakteri. Jadi, senjata pertama, asam lambung level super saiyan. Senjata nomor 2, pasukan mikroba atau the Coppasus gut. Oke, katakanlah ada 1-2 bakteri super kuat yang lolos dari tungku asam tadi. Mereka masuk ke usus. Di usus kita, manusia, bakteri jahat ini ketemu warga sipil. Kalau bakteri jahatnya banyak, warga sipil kita kalah. Kita diare. Di usus hiena atau burung nazar, beda cerita. Bakteri jahat yang lolos itu nggak ketemu warga sipil. Mereka ketemu Coppasus. Ini baru tahu maman kedua loh. Usus para scavenger, pemakan bangkai ini, dipenuhi sama pasukan bakteri baik yang gahar-gahar. Mereka punya mikroba yang spesialis ngelawan bakteri jahat. Pas salmonella datang, mikroba Coppasus ini langsung nyerang. Lo siapa? Wilayah gue nih. Mereka bahkan bisa ngasilin antibiotik alami sendiri buat ngebunuh si penyusup. Jadi, usus mereka itu bukan cuma nyerap nutrisi, itu adalah zona perang biologis yang udah mereka menangkan. Senjata nomor 3, jalan tol pencernaan, the short track. Ini senjata ketiga yang sering dilupain. Bakteri jahat itu butuh apa buat bikin kita sakit? Mereka butuh waktu buat nempel di dinding usus, membangun markas, berkembang biak, dan ngeluarin racun. Pencernaan manusia itu rumit dan panjang, muter-muter. Kenapa? Karena kita omnivora. Kita butuh waktu lama buat mecah serat-serat dari sayuran, tumbuhan. Pencernaan kita yang panjang ini ngasih liburan mewah buat bakteri jahat. Mereka punya banyak waktu buat bikin kekacauan. Sekarang lihat pencernaan hiena, karnivora atau scavenger. Pencernaan mereka pendek dan lurus, kayak jalan tol. Makanan masuk, wush, diproses cepat, bye, keluar. Sistem jalan tol ini bikin bakteri jahat nggak punya waktu. Belum sempat mereka nempel dan bikin markas, makanannya udah keburu diusir keluar dari sistem. Nggak ada waktu sama dengan nggak ada infeksi. Terus, anjing gimana? Nah, ini relate banget.
Anjing kita kadang nyolong makanan basi di tempat sampah, tapi kok kayaknya baik-baik aja? Anjing atau kucing itu adalah semi-scavenger. Mereka adalah sepupunya hiena. Perut mereka lebih asam dari kita. Pencernaan mereka lebih pendek dari kita. Jadi, toleransi mereka terhadap makanan basi emang lebih tinggi. Tapi, baru tahu momen penting, mereka bukan perut baja asli kayak hiena. Mereka masih bisa sakit. Mereka masih bisa diare, muntah, dan keracunan parah kalau makan makanan yang salah basi. Misal, udah berjamur parah atau kena racun spesifik. Jadi, jangan pernah sengaja ngasih anjing lo makanan basi. Kesimpulan, kenapa kita manja atau perut kertas? Karena leluhur kita nemuin api. Sejak kita bisa masak, kita outsourcing keamanan kita. Api ngebunuh bakteri sebelum makanan masuk mulut. Perut kita nggak perlu lagi jadi tungku asam. Kita berevolusi jadi lebih santai. Para hiena dan burung nazar, mereka nggak nemuin api. Mereka berevolusi jadi tungku asam itu sendiri. Jadi, perut baja itu adalah gabungan 3 hal. 1. Asam lambung level neraka. 2. Pasukan Kopassus mikroba di usus. 3. Pencernaan jalan tol yang super cepat. Gimana? Lo baru tahu kan?